Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem persamaan dua variabel kuadrat. Nah, seperti ini ya, ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, ini kuadratnya begini, ini nanti bentuknya parabola ya. Kalau ini A-nya positif, ini depan X kuadrat itu positif, maka dia terbuka ke atas. Kalau ini yang di depan X kuadratnya ini negatif, maka dia terbuka ke bawah. Oke, ada beberapa yang nanti ditanyakan di sini. Nah, ini caranya saya kurangi saja. Y kurang Y jadi 0. Kemudian ini yang bawah kan dikalikan min ya. Ini jadi min jadi plus kan. Min kali min jadi plus, jadi X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. Ini juga ini kali ini min 9 7X dengan min 9X adalah min 2X. Ini jadi min 15 3 dengan min 15 jadi min 12. Oke, sama dengan 0. Maka ini kalau saya bagi 2 tetap 0. Ini bagi 2 bagi 2 bagi 2. Baik, setelah itu kita faktorkan jadi ini ya. Faktor dari min 6 adalah min 3 dan 2. Jumlah min 3 dan 2 adalah min 1. Nah, di sini sama dengan 3. Yang ini adalah min 2. Pindah ruas ya. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. Lalu kita cari Y-nya. Y-nya dari mana? Dari ini dan sini ya. Karena ini kan perpotongan antara dua kurva ini, maka kita boleh mencari dari kurva yang atas maupun kurva yang bawah. Hasilnya apakah sama? Harus sama. Kalau beda pasti ada yang salah hitung ya. Kali ini saya pakai yang atas. X-nya 3 kuadrat 9, kemudian 7 kali 3 21, kemudian ditambah 3, hasilnya adalah 33. Lalu yang berikutnya X-nya min 2 kuadrat 4, 7 kali min 2 min 14 ditambah 3. Oke, hasilnya adalah min 7. Maka koordinat titik potongnya adalah 3,33 min 2, min 7. Ini koordinatnya. Tinggal apa saja yang ditanya. Yang pertama adalah koordinat titik potong, ini tadi sudah, jumlah absis titik potong dan jumlah ordinat. Oke, absis itu X, ini aja, ini sama ini kan, X-nya ditambah aja 3 tambah min 2 adalah 1. Ordinat itu Y, ini ordinat itu Y. Ini aja dengan ini ditambah 33 ditambah min 7, hasilnya 26. Lanjut yang D, kalau ada syarat ini ditanya ini dan ini. Oke, X2 nya lebih besar dari X1 syaratnya. Ini syaratnya, maka X nya kan ini dengan ini, karena yang disyaratkan yang lebih besar itu adalah X2, tentu ini 3 dengan min 2 lebih besar 3 ya. Berarti 3 lebih besar dari min 2, tentu ini sebagai X2, ini sebagai X1. Oke, ini sebagai X2, ini X1. Tentu pasangannya X2 adalah Y2 ya. Berarti ini X2 Y2, tentu ini X1, ini Y1. Kenapa? Karena syaratnya ini. Kalau syaratnya dibalik ya, misalkan X2 lebih kecil dari X1 ya tentunya terbalik ya. Ini X2 Y2, yang ini X1 Y1. Jadi tergantung syaratnya. Lalu yang ditanya ini ya, X2 kurang X1 ya, ini 3 dikurang min 2, ini jadi plus ya, plus 3 tambah 2 5. Berikutnya yang ditanya Y1 kurang Y2. Y1 mana? Ini kan, Y2 ini, berarti min 7 dikurang 33, hasilnya min 40. Ini artinya hutang 7 hutang lagi 33, jadi bukan min kali min ya, ini pengurangan. Jadi min 7 dikurang 33 adalah min 40, bukan min 7 kali min 33, bukan perkalian tapi pengurangan. Yang E yang ditanya apa? Jarak kedua titik potong. Jarak kedua titik potong, titik potongnya kan ini dan ini, jaraknya kita gunakan Pitagoras saja ya. Selisih absis kuadrat dengan selisih ordinat kuadrat. 3 dikurang min 2, ini plus jadi 5 kuadrat. Kemudian Y dikurang Y, ini dikurang ini, hasilnya ini jadi plus 40 kuadrat. Ini 25, ini kuadrat 1600. Intinya selisih ya. Ini boleh saja ditukar, yang ini yang di depan min 2 dikurang 3,
juga boleh, nanti min 5 kuadrat toh hasilnya tetap 25. Ini pun juga boleh ditukar, di depan min 7 dikurang 33, jadi min 40 kuadrat toh hasilnya tetap 1600. Jadi ini dipertukarkan, nggak masalah, tapi tetap ini dikurang, Nah, 1625, sehingga ini 25 kali 65 ya, akar 25 adalah 5, terus kemudian akar 65 tetap. Ini kalau ditanya jarak. Kalau ditanya kuadrat jarak ya tentunya ini dikuadratkan. Udah ini aja, kalau ini dikuadratkan kan akarnya hilang. Jadi kalau ditanya kuadrat ini aja 1625 kalau pertanyaan kuadrat jarak. Lalu yang di F, yang F adalah persamaan garis yang melalui titik potong ya. Nah, ini persamaan garis yang melalui titik potong. Titik potongnya kan ini ya, berarti kan ada dua titik bisa dibuat garis. Ingat rumus garis yang melalui dua titik kan ini kan, titik X1 Y1, titik X2 Y2. Ini rumus yang sudah sangat populer ya, sangat populer. Nah, kita ambil dari sini tadi, dari sini. Nah, X1 Y1 nya ini X1, ini Y1, kalau begitu ini X2 Y2. Pun boleh dibalik, kalau ini X1 ini Y1 maka ini X2 Y2, maka kita gunakan rumus ini aja. Nah gitu, oke. Nah ini Y1 tuh ini sama, ini tentu ini Y2 kan, ini X1 ini X1, maka ini X2. Ini dengan ini berapa? Min 40, ini dengan ini min 5. Nah ini bisa dikalikan ke sana, min 40 per 5 seperti ini, min 40 per min 5 adalah 8 ya. Nah gitu, terus ini nanti dikalikan aja 8x, ini min 24, ini pindah ruas plus 33. Nah ini dengan ini berapa? 9 ya, maka jadi seperti ini. Atau dari sini boleh aja kali silang, ini kali sana, ini kali sana, hasilnya di sini. Nah ini 5 kali Y min 5Y, 5 min 5 kali min 33 adalah plus 165, min 40 kali X min 40X, min 40 kali min 3 120, boleh saja kali silang. Kemudian ini dipindah ruaskan ke sini, min 40, ini min 5Y, ini 165 nya pindahkan ke sini, berarti 120 kurang 165 adalah min 45. Oke, lalu ini saya bagi 5 ya, saya bagi 5 jadi ini, saya bagi 5 jadi ini, saya bagi 5 jadi ini. Oke, ini pun boleh pindah ruas ke sini jadi plus. Jadi garisnya itu bisa berbentuk ini, bisa berbentuk ini, bisa berbentuk ini, tergantung apa yang ditanyakan oleh soal. Kalau mintanya bentuknya seperti ini, Y sama dengan bla 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 bla, berarti seperti ini, maka ini biasanya sebut M, ini C, tinggal apa yang ditanya. Kalau bentuknya bla 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 sama dengan 0 ya berarti bentuknya ini AX BY plus C. Nah begitu. Kalau sama dengan angka ya berarti seperti ini. Oke, terus ini pun boleh saja, ini saya kalikan min 1, ini jadi min 8x, ini jadi plus Y, ini jadi 9. Oke, dikalikan berapapun boleh, asalkan semuanya ini dikalikan, kali 3 boleh, kali 4 juga boleh, tergantung kebutuhan. Terus nah ini saya mau pakai yang ini, meskipun yang mana saja boleh ya, saya pakai yang ini. Maka kalau bentuknya seperti ini, maka ini M nya 8, ini 9 ini adalah sebagai C. Lalu kalau ada pertanyaan berikutnya, titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu nama lainnya adalah X sama dengan 0. Sumbu Y, X nya 0. Tapi kalau sumbu X, Y nya 0. Jadi berkebalikan ya. Nah, kalau Y 0 itu sumbu X, kalau X sama dengan 0 itu sumbu Y. Oke, X nya 0, kalau X nya 0 ya berarti 8 kali 0 tambah 9, 9 ya, berarti X nya 0, Y nya 9. 0,9 adalah titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian sebaliknya kalau Y nya 0, ini 0, berarti ini kan pindah ruas ke sini jadi min 8x terus sama dengan 9, berarti X sama dengan 9 dibagi min 8. Y nya 0, X nya min 9 per 8. Jangan kebalik, X, Y, X nya ini, Y nya ini. Oke, tentu ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Lanjut nomor 2 seperti ini. Nah ini dikurangi lagi,
Ini juga jadi plus ya, min kali min jadi plus 2e kuadrat dengan x kuadrat adalah 3x kuadrat. Ini dikurang 8 adalah min 3, ini sendirian nggak ada pasangannya berarti 2m. Oke, lalu D itu apa? D itu adalah b kuadrat min 4ac. Oke, b nya ini, a nya ini, c nya ini, berarti b kuadrat ini kuadrat min 4 kali a kali c adalah ini. Nah ini 9 ini ya. Oke, nah ini kalau kita cari titik kritisnya kita sama dengan kan 0. Oke, ini 9 nya pindah row jadi min 9 dibagi min 24 min dibagi min jadi plus 3/8. Ini adalah titik kritisnya. Oke, kemudian plus min itu kita cari titik uji aja. Di sini kan ada 0 ya, sebelah yang kurang dari 3/4 kan 0 kesini aja 0. 24 kali 0 kan 0, 9 dikurang 0 kan 9 itu kan plus kan, berarti ini plus, tentu sampingnya min. Oke, berarti kalau saat M nya 3/4 D nya sama dengan 0, berarti pada saat M 3/4 kedua garis tadi, kedua grafik tadi saling menyinggung atau berpotongan di satu titik, yaitu menyinggung. Kemudian kalau M nya kurang dari 3/4, yang sini kan kurang dari 3/4, maka plus D nya plus. D plus itu berarti berpotongan di dua titik, atau lebih lengkapnya pada dua titik yang berbeda. Kalau M nya lebih besar dari 3/4, yang ini ke sana negatif, D nya negatif, tentu tidak menyinggung maupun tidak memotong. Jadi bebas begitu, tidak menyinggung dan tidak memotong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.